Shalom, salam dalam kasih Tuhan Yesus. Jumpa lagi dalam program Rehat, Renungan Harian Toraya, edisi 3 Februari 2022. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tiada hal yang lebih indah kita nyatakan untuk merespon segala kasih, tuntunan, dan pemeliharaan Allah di kehidupan ini, selain bersyukur dan terus bersyukur kepadanya. Syukur atas hari dan berkat Tuhan yang boleh kita alami dan temui di hari ini. Di dalam semuanya itu, kita terus membutuhkan firman Tuhan untuk menjadi kekuatan kita menjalani dan mengangkat rutinitas dan aktivitas di sepanjang hari ini. Mari berdoa. Syukur atas segala kasih dan pemeliharaan Tuhan yang selalu melimpah di kehidupan ini, untuk menguatkan iman dan pengharapan kepadamu. Firman Tuhan sudah tersedia untuk menyapa kami. Layakkan kami untuk menerima firman-Mu di hari ini. Dan bersabdalah, kami sedia mendengar. Di dalam nama Tuhan Yesus, firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Pembacaan Alkitab dari Kisah Para Rasul 9 ayat 19b sampai 31. Di sana firman Tuhan berbunyi, Saulus dalam lingkungan saudara-saudara. Saulus tinggal beberapa hari bersama-sama dengan murid-murid di Damsyik. Ketika itu juga ia memberitakan Yesus di rumah-rumah ibadat dan mengatakan bahwa Yesus adalah Anak Allah. Semua orang yang mendengar hal itu heran dan berkata, "Bukankah dia ini yang di Yerusalem mau membinasakan barang siapa yang memanggil nama Yesus ini? Dan bukankah ia datang ke sini dengan maksud untuk menangkap dan membawa mereka ke hadapan imam-imam kepala?" Akan tetapi Saul semakin besar pengaruhnya dan ia membingungkan orang-orang Yahudi yang tinggal di Damsyik, karena ia membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Beberapa hari kemudian, orang Yahudi merundingkan suatu rencana untuk membunuh Saulus. Tetapi maksud jahat itu diketahui oleh Saulus. Siang malam, orang-orang Yahudi mengawal semua pintu gerbang kota supaya dapat membunuh dia. Sungguh pun demikian, pada suatu malam murid-muridnya mengambilnya dan menurunkannya dari atas tembok kota dalam sebuah keranjang. Setibanya di Yerusalem, Saulus mencoba menggabungkan diri kepada murid-murid, tetapi semuanya takut kepadanya, karena mereka tidak dapat percaya bahwa ia juga seorang murid. Tetapi Barnabas menerima dia dan membawanya kepada rasul-rasul dan menceritakan kepada mereka bagaimana Saulus melihat Tuhan di tengah jalan dan bahwa Tuhan berbicara dengan dia dan bagaimana keberaniannya mengajar di Damsyik dalam nama Yesus. Dan Saulus tetap bersama-sama dengan mereka di Yerusalem dan dengan keberanian mengajar dalam nama Tuhan.
Ia juga berbicara dan bersoal jawab dengan orang-orang Yahudi yang berbahasa Yunani, tetapi mereka itu berusaha membunuh dia. Akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisaria dan dari situ membantu dia ke Tarsus. Selama beberapa waktu, jemaat di seluruh Yudea, Galilea, dan Samaria berada dalam keadaan damai. Jemaat itu dibangun dan hidup dalam takut akan Tuhan. Jumlahnya makin bertambah besar oleh pertolongan dan penghiburan Roh Kudus. Demikian firman Tuhan. Amin. Tema di hari ini, tanda pertobatan. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, pertobatan Saulus masih membuat pengikut Kristus tidak percaya. Bahkan masih ada yang takut kepada Saulus. Namun tanda-tanda pertobatan Saulus dibuktikan oleh penulis Kisah Para Rasul melalui dua hal, yakni perbuatan Saulus setelah ia bertobat dan penyertaan Roh Kudus di dalam seluruh proses tersebut. Ketika Saulus bertobat, ia giat memberitakan dan membuktikan bahwa Yesus adalah Mesias. Segala pemberitaan dan pengajaran itu dilakukan oleh Saulus dengan sikap yang berani. Sikap segera dan berani yang ditunjukkan oleh Saulus ini menjadi pertanda bahwa Saulus kini telah percaya pada Yesus sebagai Mesias. Walau tidak semua orang dapat menerima perubahan dramatis Paulus ini sebagai hal yang positif. Baik di Damsyik maupun di Yerusalem, Saulus ingin dibunuh oleh mereka yang tidak suka pada perubahan tersebut. Tidak saja dari kalangan orang yang tidak percaya, tetapi bahkan dari kalangan orang percaya pun. Saulus menghadapi begitu banyaknya tantangan. Bagi orang yang belum percaya, tentunya Saulus adalah musuh. Dan bagi orang percaya, Saulus dijauhi karena memiliki reputasi yang mengerikan. Walau demikian, dengan penyertaan Roh Kudus, segala tantangan dan kesulitan itu dapat dilewati oleh Saulus. Ketika Saulus terancam, Roh Kudus meluputkan Saulus dari bahaya. Ketika Saulus dijauhi, Roh Kudus menyediakan seorang teman yang mau menerima dia. Sahabat rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, tentunya kisah pertobatan Saulus ini mengajarkan kepada kita, pertama, suatu pertobatan selayaknya membawa perubahan hidup pada arah dan suasana yang lebih baik. Kedua, suatu pertobatan juga membawa kita pada risiko dan tantangan
berkaitan dengan iman kita. Dan ketiga, sebagai orang percaya, kita harus senantiasa bersandar pada pertolongan dan pimpinan Roh Kudus. Terpuji nama Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Ya Allah, ya Tuhan kami, firman Tuhan sudah menyapa setiap anak-anak-Mu di hari ini. Kami berbahagia karena dengan firman Tuhan kami semakin dituntun mengalami dan menikmati kebenaran-kebenaran Tuhan. Dengan firman Tuhan, anak-anak Tuhan tidak saja sebagai pendengar firman, tetapi lebih daripada itu, menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Peliharakan anak-anak-Mu dengan kekuatan dari Tuhan untuk menuntun dan menopang di tengah aktivitas kehidupan di hari ini. Tuntun anak-anak-Mu baik sebagai pribadi lepas pribadi, dalam kehidupan sebuah keluarga, di tengah persekutuan, bahkan di tengah masyarakat yang lebih luas. Berbagai kerja dan tanggung jawab yang Allah sudah berikan, senantiasa dikerjakan dengan penuh rasa syukur bahwa semuanya adalah kasih karunia Allah. Anak-anak Tuhan dalam rupa-rupa pergumulan, yang lemah karena sakit penyakit, bahkan yang berduka, bersama dengan Tuhan boleh menerima dan mengalami kekuatan, kelegaan dan pemulihan, bahkan penghiburan dari Allah. Kami terus berdoa, kiranya pandemi COVID-19 boleh berakhir di kehidupan anak-anak Tuhan, bahkan upaya pemerintah dan tenaga medis dalam rangka penanggulangan COVID-19 senantiasa membawa kebaikan, bahkan sungguh-sungguh menjadi sebuah kesaksian bahwa bersama dengan Tuhan, apa yang tidak mungkin menjadi mungkin. Ampuni segala dosa dan kesalahan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Sahabat Rehat yang dikasihi Tuhan Yesus, Tuhan itu Maha Kasih dan penuh dengan kasih karunia bagi kita. Jalanilah kehidupan pengasihan Allah dan nampakkanlah
buah-buah kehidupan sebagai orang yang bertobat. Maju terus di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.